ikut mazhab Syafi'i batal terus. Ya kesulitan, nggak selesai-selesai nanti. Makanya intikal ke mazhab Hanafi. Karena kalau dalam mazhab Hanafi persentuhan kulit laki-laki perempuan itu tidak batal. Ya. Jadi kalau menurut Imam Malik persentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu adapun ini yang hadir ya, kitab ini maksudnya itu mukhtasarun adalah ringkasan. Insya Allah jika mengendaki siapa Allah, nafiun dan yang memberikan manfaat, dikasirin pada banyak min masailil khilafi dari masalah khilaf, wal wifaqi dan yang sepakat, jami'un yang mencakup, al-kuruha yang menyebutkan siapa kuha kepada masail, insyaallahu mujarrodatan, kali dikosongkan, artinya disendirikan, anid dalil dari dalil wa taklili dan bikin alasan. Jadi di sini memang tidak menampilkan dalil, tidak menampilkan alasan, pokoknya hanya menampilkan perbedaan antara para a'imah. Liyasula supaya gampang apa hifdzuhu menghafal menghafal mukhtasar, dihafal. Kalau orang-orang dulu tuh dihafal ya. Ini saya ada santri ini menghafal takrib ini. Ya ini depan. Jadi matan itu dihafal. Jadi dia Nazm Alfiyah sudah hafal, Ibriti hafal, kemudian kehabisan yang dihafalkan akhirnya ngapalin takrib. Kalau yang hafal Alfiyah itu banyak sekali, ini anak-anak ini udah hafal Alfiyah semua, ini hampir semuanya. Karena kehabisan yang dihafal akhirnya takrib dihafal. Ala ahli tahsili atas orang yang menghasilkan, miman dari orang yaksidu yang bermaksud siapa man hifdzul madhahibi, menghafalkan beberapa madhab fakat saja, warattabtuhu dan mengurutkan siapa aku kepada mukhtasar ala aqrabi thariqin, atas paling dekat-dekatnya jalan, wa ahsani namtin sama dan paling bagusnya jalan, wasammaituhu dan menamakan siapa aku kepada mukhtasar rahmatal ummah fi ikhtilafil a'immah, jadi rahmatnya para umat di dalam perbedaan para a'immah, para imam. Ja'alahu, semoga menjadikan kepada mukhtasar siapa Allah Azza wa Jalla amalan pada amal sholihan yang patut, wasa'yan dan usaha robihan yang untung, wa nafa'at dan semoga memberikan manfaat siapa Allah bihi dengan mukhtasar. Amin. Istajib du'aan. Walhamdulillahirabbil alamin. Tambihun hadza, tambihun ini ada peringatan. Idza kana ketika ada itu fil mas'alati, di masalah apa khilafun, ada khilaf, ada perbedaan, li ahadin pada seseorang minal a'immatil arba'ati dari imam-imam al-arba'ati yang 4, intafaitu maka menganggap cukup siapa aku bidzalika dengan demikian khilafun li ahadin, wala azkuruhu dan tidak menuturkan siapa aku man pada orang khalafa
yang menyelisih siapa man fiha di dalam masalah tadi itu, min ghairihim dari selain arba'ah. Fa illam yakun ahadun, maka jika tidak ada siapa ahadun seorang minhum dari a'immah, itu khalafa menyalahi atau berbeda siapa ahad fitil kal mas'alati di masalah tersebut. Wakana dan ada itu via di dalam masalah apa khilafun khilaf li ghairihim bagi selain a'immah arba'ah tadi. Ikhtajtu maka butuh siapa aku ila dzikril mukhalifi pada menuturkan yang menyelisih, yang berbeda. Lihat harus supaya tampak apa anna fil mas'alati, sesungguhnya itu fil mas'alati di dalam masalah. Lihat harus supaya tampak apa anna sesungguhnya itu fil mas'alati dalam masalah apa khilafan, isimnya inna khilafan ada perbedaan. Wama taufiqi dan tidak ada adapun menolong aku itu illa billahi kecuali Allah. Alaihi atas Allah tawakal tu pasrah siapa aku. Wa adapun Allah itu hasbi yang mencukupi aku, wa nikmat dan itu sebaik-baiknya apa al-wakilu siapa al-wakilu zat yang apa menerima pasrah atau yang dipasrahi, huwa ya Allah. Nah, itu masih muqaddimah. Sekarang mulai pembahasan kitab Thaharati. Mulai pembahasan tentang suci, bersuci. La tasihhu tidak sah salatu salat illa bi thaharati, kecuali dengan thaharah. Litamakkunihi karena menetapinya ma bil ijma'i dengan ijma', karena ini adalah ijma' sahabat dan ijma' para a'imah bahwa memang sholat itu harus pakai wudu. Kalau tidak, karena tidak bisa, itu namanya sholat orang yang faqidut tahuren. Ya, ada istilah faqidut tahuren, ada istilah apa satunya itu daimul hadas. Jadi ada orang yang daimul hadas, ada orang yang faqidut tahuren. Orang yang faqidut tahuren itu orang yang memang tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, ya, tidak bisa. Contohnya ada orang yang sudah yang tidur saja di kumbang balik, ya, jadi kembang balik. Ya orang itu tidak usah wudu, tidak usah tayamum, ya sholat sebisanya. Sholatnya lihurmatil wakti. Lihurmatil wakti itu kalau nanti sembuh yang ada. Tapi kalau tidak sembuh, tidak punya utang. Jadi kalau ada orang mamanya udah tidak bisa ngapa-ngapain, wudu juga enggak, tayamum juga enggak, maka orang itu ya sholat aja sebisanya. Nah nanti jadi kalau sembuh maka dia ya ada namanya. Sama dengan begini, orang naik pesawat, orang naik pesawat pakaiannya najis, pakaian dalamnya najis semua, ya. Atau pokoknya pakaiannya najis lah, naik pesawat. Itu kan waktunya sholat, ya sholat saja. Nggak pakai tayamum, pakai tayamum ngapain bang? Pakaian dalamnya najis, ya. Pakaian dalamnya itu najis. Sama lah orang naik bis umpamanya. Nah,
kalau bisa dijamak memang dijamak. Kalau bisa dijamak. Kalau nggak bisa dijamak, maka sholatnya lihurmati waktu. Nanti kalau sudah di tempat kalau naik pesawat ya ketika sudah di bandara, kemudian bisa ganti pakaian, bisa pakai pakaian yang suci, bisa bersuci, maka iadah. Kalau naik bis umpamanya, ya nanti ketika sudah di tempat istirahat atau di terminal yang di situ bisa ganti pakaian dan sebagainya, maka ganti pakaian, kemudian ya membersihkan diri, kemudian wudu, iadah sholat. Itu orang yang faqidut tahurain, ya, orang yang faqidut tahurain. Makanya ulama berbeda pendapat tentang orang naik pesawat itu sholatnya bagaimana. Kalau pada Departemen Agama pada Departemen Agama itu mazhab yang sekarang diikuti oleh jamaah haji itu ya pokoknya bisa tayamumnya ya juga di pesawat, ya tayamumnya juga di pesawat itu, ya. Maka sholatnya dianggap sah. Tetapi kalau menurut a'imah, kalau di keputusan di NU itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan, ada yang berpendapat bahwa sholat di pesawat itu tidak sah karena tidak di bumi. Ada yang berpendapat begitu, ulama berpendapat begitu, ya. Ada yang berpendapat bahwa karena di pesawat itu tidak bisa menghadap kiblat, kan syaratnya sholat fardu itu harus menghadap kiblat, kan tidak bisa menghadap kiblat. Maka sholatnya itu oleh hormati waktu, nanti mesti ada. Baik punya wudhu maupun tidak punya wudhu, maka harus ada, karena tidak bisa menghadap kiblat. Nah, kalau mazhab Departemen Agama, ya, pokoknya orang itu masih punya wudhu atau bisa tayamum, maka ya sholat sebisanya, ya, karena dikiaskan dengan sholat di syiddatul khauf. Jadi kayak orang sholat ketika perang model dulu yang masih ada depan bawa pedang, ya. Kalau sekarang pakai remote, ya kan perangnya pakai remote kontrol. Jadi orang yang nggak bisa yang faqidut tahurain itu sholatnya lihurmatil waktu, nanti iadah. Kemudian kalau yang daimul hadas, itu orang yang hadas tapi terus, ya hadas. Kayak umpamanya orang yang pakai kateter, apa kateter itu? Kateter itu? Ya, yang najis terus. Ya kalau itu orangnya ya ada apa namanya wudhu, kemudian sholatnya sah. Sama dengan ini orang yang istikhadah. Orang istikhadah itu kan darahnya mengalir terus. Ya maka orang kayak begitu itu sholatnya tapi harus begini caranya. Harus masuk waktu dulu. Masuk waktu, katakan maghrib, masuk waktu membersihkan diri, kemudian pakai pembalut, kemudian wudhu, segera sholat. Itu kalau orang yang daimul hadas. Ada orang beser, ada orang itu dikit-dikit keluar kencingnya itu, ya. Kayaknya sudah klepnya agak longgar, tidak bisa dikontrol, ya, tidak bisa dikontrol. Jadi kayak begitu itu, maka orang ini sama harus masuk waktu membersihkan diri, pakai pampers kalau laki-laki, kemudian wudhu, sholat. Ya, itu orang yang daimul hadas. Jadi beda antara faqidut tahurain dengan orang yang daimul hadas. Ya. Kalau yang daimul hadas ini sholatnya sah, walaupun tengah-tengah sholat terasa keluar. Orang yang istikhadah, umpamanya udah
sudah masuk waktu membersihkan diri, kemudian pakai pembalut, kemudian wudhu, tengah-tengah sholat terasa keluar, tidak apa salah, sholatnya tetap sah, ya tetap sah. Tapi ya begitu tiap waktu. Nanti isya juga begitu, begitu masuk isya membersihkan waktu, ganti pembalut lagi, wudhu, sholat. Nanti subuh begitu, zuhur begitu. Tidak boleh, umpamanya wudhunya maghrib dipakai isya. Habis sholat maghrib, yang bersihkan diri itu maghrib, waktu pembalut, kemudian sholat maghrib, sampai isya dia sholat. Tidak boleh. Kalau orang yang daimul hadas. Jadi beda antara daimul hadas dengan faqidut taudain. Nah, gitu. Kalau yang faqidut taudain itu orang yang memang tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, maka dia nanti sholatnya lihurmatil wakti i'adah, mengulang. Tapi kalau yang daimul hadas, orang yang istighadah, orang yang beser, ya salisil baul, maka orang ini ya tadi caranya masuk waktu membersihkan diri, kemudian wudhu, pakai pembalut, pakai laki-laki pakai pampers, kemudian wudhu, segera sholat. Nah nanti isya begitu lagi, subuh begitu, zuhur begitu. Jadi tidak boleh kemudian dipakai dua kali, maghrib dipakai isya dan seterusnya. Ya. Ini yang kaitannya dengan tadi tohar tadi. Wa ajma'a, dan bersepakat konsensus siapa ulama ala wujubi toharati, atas wajibnya tohar bil ma'i, dengan air, inda wujudi, ketika adanya ma'imkan istiqmalihi, beserta mungkinnya menggunakan ma'. Karena ada air bisa jadi orang nggak boleh menggunakan karena panasnya tinggi, namanya. Dokter nggak boleh kena air. Wa adami ikhtiyaji, dan tidak adanya dibutuhkan nilai kepada ma'. Ada air, tapi air itu hanya cukup untuk kebutuhan minum, nggak boleh dipakai wudu. Ya, nggak boleh dipakai. Umpamanya kayak panjenengan bawa kendaraan, bawa air itu secukupnya untuk wudhu saja, untuk minum saja di kendaraan. Kemudian dilalah, kena macet total, kayak dulu bapaknya lagi zaman Brexit itu ya. Itu mamanya ya tidak boleh pakai wudhu, pakai apa tadi, air yang hanya cukup untuk minum itu. Ya. Jadi maka sholatnya tidak menggunakan air, bisa pakai tayamum. Watayamum dan tayamum inda fakti, ketika tidak adanya makbit turabi, dengan debu. Makanya kalau sebagian ulama berpendapat tayamum di pesawat itu tidak bisa karena tidak ada debunya. Ya. Ini kalau menurut versi Nahdlatul Ulama itu ya sebetulnya tidak sah tayamumnya. Tapi akhirnya nyari yang aman saja, ada Departemen Agama tadi. Ada Departemen Agama. Wajibah, dan konsensus siapa fuqaha ul-amsar, yaitu para ahli-ahli fikih kota, ala anna miya al-bihari, atas sesungguhnya air lautan, al-bihar, yaitu tawarnya ma'ul biar, wajah jihad, dan asinnya ma'ul biar, miyahul ya, miyahul bihar tadi, itu bimanzilatin wahidatin, dengan posisi yang satu, fitoharati, di dalam bersuci, watadhiri, dan mensucikan, kahwariya, seperti selainnya toharoh tadi itu, ya ma'ul biar, minal miyahi, dari beberapa air. Jadi
air laut itu boleh digunakan untuk bersuci, ya. Baik walaupun itu asin. Jadi panjenengan lagi wisata umpamanya sedang silaturahim ke Nyi Roro Kidul, kemudian waktunya sholat tidak ada air, ya udah wudhu di lautan itu, ya. Syukur-syukur nanti bisa dibawa oleh Nyi Roro Kidul, lumayan. Jadi wudhu di lautan boleh pakai air laut walaupun itu rasanya asin. Ilama kecuali perkara yuhka yang diceritakan apa mana diron kali apa jarak apa anak kauman sesungguhnya kaum itu mana mencegah siapa kaum al wudu'a pada wudu bima ilbahri dengan air laut. Ada juga yang berpendapat tidak boleh wudu pakai air laut. Ada pendapat ini memang menampilkan beberapa pendapat yang macam-macam, ya. Jadi jangan kaget kalau jenengan ngajinya dulu Fathul Qorib, ya, ngajinya Safinatun Najah, Sulamut Taufik, waduh kok nggak sama? Iya nggak sama, Pak. Ini sudah perbedaan pandangan ulama-ulama mazhab. Jadi jangan kaget. Kalau nggak kaget yang ngajinya Safinatun Najah lah, nggak kaget. Wa qauman dan kaum ajazuhu membolehkan siapa kaumhu pada al wudu bima'il bahri lidharurati karena darurat. Ada yang membolehkan itu karena darurat. Nah kalau kita mazhab Syafi'iyah boleh baik darurat nggak darurat, ya orang wudu pakai air laut itu hukumnya boleh. Wajah dan membolehkan siapa kaum atayamum pada tayamum ma'wujudi beserta wujudnya ma'ul bahri tadi itu. Kalau tidak ada air biasa, adanya air laut, orang itu boleh tayamum. Nah katanya gitu. Kalau mazhab Syafi'iyah tidak boleh. Ada selama masih ada air termasuk air laut, ya orang tidak boleh tayamum, ya. Harus wudu, kecuali memang oleh dokter tidak boleh terkena air. Nggak boleh kena apa namanya air asin karena khawatir jadi apa namanya ikan asin. Watafaqah dan sepakat siapa ulama alana bahwasanya itulah tasyikhu tidak sah taharah illa bil ma'i kecuali dengan air. Wahukiyah dan diceritakan an ibni Abi Layla dari ibni Abi Layla wal Afsami dan Syekh Afsam apa jawazu taharati bolehnya bersuci bisa ilma'iati dengan seluruh perkara yang cair. Wah ini enak ini, air kelapa berarti boleh wudu pakai air kelapa itu boleh. Ini kalau pendapatnya ibni Abi Layla dan al Afsam. Oh, jadi jangan kagetan dengan ya karena pendapat ulama itu semacam-macam. Kayak kita lagi umroh lagi haji itu di sana kan orang sholat ada yang apa tangannya itu ditaruh ya, ada yang lurus, ada yang taruh biar begini, ada yang begini kayak orang kedinginan, macam-macam. Wakadzalika dan seperti demikian la tasikhu la tuzalu tidak dihilangkan apa najasatun najis illa bil ma'i kecuali dengan air. Juga menurut para ulama bahwa najis itu bisanya hilang dengan air. Indah Malikin menurut Imam Malik wa Syafi'i dan Imam Syafi'i wa Mada dan Imam Waqala berkata siapa Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah tuzalu bisa dihilangkan apa najasa bikulli ma'iin tohirin dengan segala air di perkara cair yang suci. Jadi pakai air kopi juga boleh, air teh juga, air kelapa boleh, air
apa namanya tebu bahasa Indonesia, tebu hitam ya? Itu boleh. Nah ini menurut mazhab Imam Abi Hanifah. Jadi kayak kita tahu begini, ini enaknya kalau dalam kondisi-kondisi tertentu kok mau ikut mazhab Syafi'i sulit, mazhab Hambali sulit, mazhab Malik sulit, ya udah ikut mazhab Hanafi. Sama dengan orang ketika tawaf itu. Orang itu kalau mazhab Syafi'i kan repot, karena kita yang menghindari bersentuhan kulit laki-laki perempuan ketika tawaf itu sulit. Kita mungkin tidak niat nyenggol, tapi kesenggol, dorong dari samping, dorong dari belakang, dari depan kan gitu. Kita nggak dorong depan, kita didorong dari belakang, itu yang depan marah-marah pada kita. Padahal kita ini berusaha nahan dari belakang itu, didorong dari belakang. Nah, akhirnya akan terdorong ke depan, itu yang depan marah pada kita. Dikira kita ini yang dorong-dorong. Nah, kalau ikut mazhab Syafi'i batal terus, ya kesulitan, nggak selesai-selesai nanti. Makanya intikal ke mazhab Hanafi. Karena kalau dalam mazhab Hanafi persentuhan kulit laki-laki perempuan itu tidak batal. Ya. Jadi kalau menurut Imam Malik persentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu tidak batal kalau tidak syahwat, baik dengan mahram maupun baru mahram. Umpamanya kok apa namanya sama salaman sama perempuan, ya haram salamannya, tapi tidak batal kalau tidak syahwat. Umpamanya sama nenek-nenek sepuh kan. Nah, tapi umpamanya dengan apa ya, sepupunya itu sepupu batal, dengan buliknya, dengan saudaranya, kok syahwat batal walaupun itu saudaranya. Kalau mazhab Hanafi tidak. Mazhab Hanafi itu baik mahram maupun ghairu mahram bersentuhan kulit laki-laki perempuan tidak membatalkan, karena aula mastumun bisa itu artinya jama'tu, kalau jima baru batal, kalau bersentuhan kulit tidak. Maka ini kalau lagi tawaf enak pakai pendapat ini. Lah wudunya lebih gampang, karena wudunya versi mazhab Abi Hanifah itu furudul wudunya hanya 4. Kalau Imam Syafi'i kan furudul wudunya ada 6. Kalau ini 4, yaitu membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap seperempat kepala, dan membasuh kaki. Tidak perlu niat, tidak perlu urut. Nah kan gampang ya. Tapi hanya kepalanya saja yang harus seperempat. Kalau mazhab Syafi'i kan ini boleh ya. Tapi kalau ini harus seperempat. Kalau mazhab Maliki memang tidak bersentuhan, kalau tidak sahabat tidak batal. Kalau ikut mazhab Hanafi Maliki, wudunya furdul wudunya malah ada 7. Harus niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap seluruh kepala. Jadi kepalanya harus begini. Nah, semuanya. Ini kalau mazhab Maliki. Dan harus ad-dalku. Al-dalku itu digosok. Jadi kalau mazhab Syafi'i kan kita ini kalau ada kolam yang gede, tangan itu dimasukkan goyang-goyang saja kan udah boleh kan. Kalau ini tidak boleh, harus begini. Nah, harus begini. Harus adal. Kaki juga harus pegang. Kalau sih kan kalau kita mazhab Syafi'i basuh kaki pokoknya disiram kan gitu saja. Ya, pokoknya diguyur gitu saja. Ya. Tapi kalau mazhab Maliki harus digosok. Loh, sudah bisa. Oh, cepet banget. Nah.
kalau Imam Abu Hanifah membersihkan najis, mensucikan najis itu boleh dengan air apa saja yang pokoknya yang suci. Jadi air yang suci itu tidak mesti pokoknya dengan secara yang cair yang suci. Air kelapa boleh berarti, yang penting suci. Jadi begitu. Faslun ada faslun. Wal ma'ul musammasu, adapun air yang musammas yang kena sinar matahari itu makruh, dimakruhkan digunakan alal as-sahih menurut qaul yang lebih sahih min mazhab Syafi'i, dari mazhab Syafi'i. Wal mukhtaru, dan adapun pendapat yang dipilih min inda mutaakhiri ashabihi, dari ulama-ulama mutaakhirnya mazhab Syafi'i. Ulama mutaakhir itu adalah ulama yang setelah tahun 400 Hijriah, namanya mutaakhirin. Kalau sebelum 400 Hijriah namanya mutaqaddimin. Ya. Kalau ulama sebelum 300 Hijriah namanya ulama salaf. Kalau setelah 300 Hijriah namanya ulama salaf. Yang sekarang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit itu ulama khilaf. Itu ada mukarohatihi, tidak makruhnya al-ma'ul musammas. Bahwa adapun ada mukaroha itu madhabul imam salasati, madhabnya imam yang 3. Berarti Imam Maliki, Hambali, dan Hanafi mengatakan bahwa al-ma'ul musammas itu tidak makruh. Nah, kalau dalam fikih kita selama ini al-ma'ul musammas itu makruh bila digunakan pada badan. Ya, kalau selain badan tidak makruh. Untuk pakaian, untuk nyuci mobil, nyuci motor, nyuci piring, tidak makruh. Dan itu ada syaratnya. Syaratnya harus fi ina'in muntabain wa fi qudrin harid. Harus berada pada wadah bejana yang kuat. Umpamanya ada ember yang dari seng itu, ya seng itu. Jadi pas siang panas-panas jam 12, kemudian bikutrin harid, memang di daerah yang tropik, daerah yang panas. Indonesia termasuk tropis, ya termasuk tropik panas. Jadi kalau ada ember, ya ember untuk nyuci itu, tapi yang terbuat dari seng, ya dari seng itu kalau siang isinya separuh itu kan panas itu makruh kalau dipakai untuk badan. Tapi kalau dipakai cuci baju, cuci mobil, cuci selain badan itu tidak. Tetapi juga menurut ulama-ulama mutakhirin itu juga tetap. Wal ma'ul musakhkhon, adapun air yang dipanaskan, artinya yang direbus itu, ya, atau yang biasanya kalau yang alat pemanas itu, kan ada kan di hotel-hotel itu kan ada yang dingin, ada yang panas, ya. Ini kan saya pernah sama Kiai Khair itu, habis dia masuk nggak ngerti kan, ya nggak ngerti bahasa Inggris juga nggak ngerti. Habis kencing kemudian keliru muternya, Pak. Iya, teriak-teriak. Deso ya. orang kampung nggak ngerti kan itu nyalakan itu aja nggak bisa, makanya yang antara atas kemudian yang bawah ini bagaimana cara mindahnya juga nggak ngerti.
Itu orang kalau terlalu ikhlas begitu. Ghair makruhin, tidak dimakruhkan bil ittifaqi, dengan sepakat para ulama. Wayuka, dan diriwayatkan an Mujahid apa karohatuhu, makruhnya al-ma'ul musakhon tadi itu. Wakaria, dan menganggap makruh siapa Ahmad, Imam Ahmad, al-musakhona, air yang dipanaskan binari dengan api. Faslun wal ma'ul mustakmal, adapun air mustakmal. Air mustakmal itu, ya jangan sampai salah, air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis. Kalau tidak, itu tidak mustakmal namanya. Jadi mamanya kalau wudhu berarti basuhan yang pertama. Kalau basuhan yang kedua, jadi kalau wudhu pertama air yang netes itu mustakmal. Jadi air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas. Kalau yang kedua kan hukumnya sunnah, basuh muka, maka bukan mustakmal. Yang ketiga bukan mustakmal. Mandi, air yang mustakmal itu kalau kita mandi besar, mandi junub. Tapi kalau mandi sore kayak panjenengan tadi mau berangkat ngaji mandi dulu, itu airnya tidak mustakmal. Ya, karena yang mustakmal itu air yang digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Contoh gini, umpamanya di sini ada anak kecil kencing, kemudian caranya Anda harus dilap dulu dari najis airnya menjadi najis hukmiyah. Dan enggak. Dari najis aniyah menjadi najis hukmiyah. Setelah itu, ini kan harus disiram dulu. Tidak boleh dari hukmiyah kemudian pakai pel-pelan digosok. Wah, itu jadi rotok malah najisnya kemana-mana. Ya, kalau tidak ngerti itu malah jadi najis ke mana-mana. Maka caranya ini mestinya harus disiram dulu pakai air 1 gayung. Nah, maka ini airnya tadi suci. Air yang dipakai, yang telah dipakai itu namanya air mustakmal, air yang suci tapi tidak mensucikan. Jadi air mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Kalau kobokan kayak cuci tangan, kalau kita mau makan tangan kayak mamanya kayak nanti kalau dikasih makan. Mamanya ada cucian, kita cuci tangan. Kalau selama ini tidak najis, maka airnya ini bukan mustakmal. Airnya bukan mustakmal karena tidak dalam rangka menghilangkan hadas dan tidak dalam rangka menghilangkan najis. Supaya tidak salah. Karena kalau di kampung-kampung dulu kalau ngajari pokoknya air yang sudah dipakai untuk bersuci itu namanya mustakmal, kan gitu ya. Jadi kalau kita wudhunya wudhu sunnah, kayak mamanya panjenengan masih punya wudhu, nanti kalau sholat isya tetap tajdidul wudhu, airnya itu tidak mustakmal. Airnya tidak, karena tidak dalam rangka menghilangkan hadas. Ya, tidak benar. Itu tahirun ghairu mutahhirin, yaitu suci tidak mensucikan alal masyhur, atas pendapat yang terkenal min madzhabi Abi Hanifah. Wal asahhi, dan pendapat yang atas pendapat yang lebih sahih min madzhabi Syafi'i wa Ahmad. Wa mutahhirun, kalau menurut Imam Malik itu tetap mensucikan. Wa mutahhirun inda Malikin, jadi tetap mensucikan. Wa najisun, dan ada yang berpendapat ini najis fi riwayatin an Abi Hanifah, bahwa adapun najisun itu qaulu Abi Yusufah, qaulnya Abi Yusuf. Abi Yusuf itu muridnya Imam Abu Hanifah. Wa ma'ul wardi, dan adapun air mawar, jadi air mawar itu mawar
yang apa namanya diperas airnya, itu namanya air mawar. Wal khaldu dan cuka itu layu takoh harubihi, tidak bisa digunakan bersuci apabila dengan mabil ittifaqi, dengan konsensusnya para ulama. Jadi kalau air mawar tidak boleh, ya, termasuk air kelapa tidak boleh kalau dalam umumnya madzhab. Wallahu alam. Ada yang mau tanya? Monggo silakan. Setelah ini sholat. Kalau tadi menggunakan najis hukmiyah di lantai, kalau disemprot sprayer itu bisa semprot sprayer. Boleh saja. Jadi mamanya kayak tadi kemudian pakai semprotan itu, ya, semprotan. Karena syaratnya menghilangkan itu adalah harus ada air yang sayalan lumak. Airnya harus mengalir, kan gitu. Semprotan masih mengalir. Tapi kalau pakai pakai tisu basah itu malah najisnya rata. Ya, kalau ada anak bayi biasanya orang-orang itu kadang-kadang tidak mau repot, kemudian diberikan tisu basah, diusap-usap, malah rata kemana-mana. Ya, malah rata kemana-mana. Sama dengan ada yang ngompol di kasur, ya mestinya kasurnya itu juga harus disiram, dibawa, dikeluarkan, nanti disiram itu, diguyur, ya, pinggir itu miring, jadi mamanya gini, miring. Nah, setelah itu dijemur. Jangan hanya dijemur kemudian dipukuli pakai, kalau dulu di kampung kan pakai rotan itu, ya tidak cukup itu, ya. Artinya najisnya tetap berarti menjadi najis hukmiyah. Kalau najis hukmiyah, panjenengan mamanya bajunya basah, habis wudhu kan ada basah-basahnya mamanya, kemudian duduk di kasur tadi, ya najis. Atau kayak tadi di bawah ini najisnya hukmiyah. Terus kemudian itu tadi dipel-pel itu tadi ya, najisnya hukmiyah. Kalau kaki kering sama kaki ini kering tidak masalah. Tapi kalau kakinya basah habis wudhu, injak ini, maka jadikan najis.